Otorita IKN siapkan lahan sebagai jaminan investasi. Otoritas Ibu Kota Nusantara kembali menegaskan komitmen dalam menjamin kepastian hukum dan kenyamanan investasi di Ibu Kota Nusantara. Salah satunya melalui proses penyiapan tanah atau lahan. Proses penyiapan lahan dilakukan bersama dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, tentunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Ya, yang sudah taken, ini masih proses. Ya, proses artinya bukan berarti berhenti, tapi ini terus jalan. Ya, contohnya untuk pembangunan perumahan untuk para aparatur sipil negara, ya itu sudah ada 6 perusahaan yang saat ini berjalan. Ini sudah ada surat dari pemerintah, baik dari Kementerian PUPR maupun dari Otorita IKN, surat perintah atau surat untuk melanjutkan. Kita ataupun siapa saja di dalam dunia swasta itu biasa ya, adanya satu pembicaraan dengan calon investor, dengan mitra, kemudian di tengah jalan nanti ketemu atau tidak ketemu, deal atau no deal, atau deal yang berbeda gitu. Nanti di Otorita IKN, tapi kita semua sedang koordinasikan, kita percepat ini semua ya, supaya bisa mencapai target yang namanya rame itu adalah kalau ada tanda tangan, ya tanda tangan kerjasama. Saya kok masih tetap optimis dengan Pak Doni berdua bahwa sebetulnya kalau kita melakukan structuring yang baik dari IKN ini, tentu investor itu akan di APBN untuk men-trigger agar investasi bisa masuk untuk membantu pembangunan IKN. Nah, sekarang kita menghadapi tahun politik seperti judul yang tadi disampaikan bahwa bagaimana keberlanjutan IKN, ya karena ini amanat akan datang dengan sendirinya dan mitra-mitra itu berbagai macam. Ada yang besar, institusi besar, ada yang tingkatnya menengah, juga yang investor yang kelasnya juga mungkin. Undang-undang harus dilaksanakan dan harus ada sustainability, keberlanjutan tentang apa yang sudah diamankan oleh undang-undang. Untuk itu pemerintahan baru juga harus berkomitmen tentang apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan. Hanya pada satu sektor atau pada satu jenis tertentu, misalnya investor dalam pendidikan, kesehatan, atau commercial area. Jadi mohon juga masyarakat tidak bisa terlalu khawatir. Yang menginisiasi IKN itu sendiri tentang bagaimana kemudahan-kemudahan berusaha, tentang beberapa seperti stimulus lah kita sampaikan kepada pengusaha untuk bisa berinvestasi. Deputi Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN Mia Amalia menegaskan bahwa proses perolehan tanah di IKN terus berjalan. Selanjutnya, tanah di IKN yang diperoleh dari pelepasan kawasan hutan dan atau pengadaan tanah tersebut akan ditetapkan sebagai barang milik negara dan atau aset dalam penguasaan. Mia menambahkan hasil perolehan tanah di IKN akan diberikan hak pengelolaan kepada Otorita IKN, khususnya tanah yang menjadi ADP selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan para pihak yang akan mengembangkan kawasan sesuai dengan rencana detail tata ruang. Sementara tanah dengan status BMN adalah tanah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat Basuki Hadi Muljono menekankan pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara sejauh ini belum bisa mengandalkan investasi. Menurut dia, para investor masih menunggu proses pembebasan lahan di area IKN, sehingga dana pembangunannya masih 100% bertopang pada APBDN. Untuk memasukkan investasi, yang menambahkan Badan Otorita IKN saat ini tengah merampungkan standar operasional prosedur terkait hal tersebut. Di sisi lain, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang izin usaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Nusantara.
Senada juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijojo mengatakan kedatangan investor baru di IKN Nusantara berada di bawah wewenang Badan Otorita IKN. Sembari menunggu investor, pemerintah disebutkannya pasti akan melontarkan subsidi dulu melalui APBN.